selamat pagi Pak Adit. Saya Suster Nia. Saya sekarang akan melakukan pemeriksaan 12 saraf krania ya Pak ya. Jadi ini tujuannya untuk melihat ada kelumpuhan atau gangguan pada salah satu saraf tersebut. Nah nanti Pak Adit ikutin kata-kata saya ya, atau instruksi-instruksi yang akan saya berikan. Nah yang pertama saya akan memeriksa adalah saraf penghidup ya atau penciuman. Nah caranya saya tanya dulu, Bapak lagi kondisinya baik? Baik. Tidak sedang pilek? Tidak. Oke. Kalau enggak sedang pilek, Bapak coba merem dan tutup salah satu hidung Bapak. Merem. Nah, saya akan memberikan bau-bauan. Ya. Dan tolong sebutkan apa yang Bapak cium. Ya. Oh iya juga. Nggak bisa. Apa? Mencium apa Pak? Minyak telon bisa. Betul sekali ya. Sekarang hidung yang satunya lagi Pak, ditutup. Terus gimana yang lainnya? Merem aja merem Pak. Cium. Apa yang dicium? Wah enak nih buangnya bu. Apa itu? Rice care bu. Yang varian apa? Kayak gini kadang-kadang pasien ada yang nggak tahu ya dari Iya. daerah. Jadi apa namanya, kasih lah cium-ciuman yang Bau memang bensin. semua orang tahu ya. Bensin. Bagus ya Pak ya untuk indera penciumannya atau saraf penciumannya. Nah sekarang yang kedua, dokter akan periksa ketajaman penglihatan Bapak. Bapak pakai kacamata nggak? Enggak sis. Enggak. Kalau Bapak pakai kacamata, bisa Bapak pakai kacamatanya. Oke nggak? Kalau enggak, baik. Nah, coba Bapak baca nih dari ujung sana, dari sini sampai ujung sana, tulisan-tulisan yang ada di atas. Jadi gantung. Biru bu. Iya betul. Dari sana no belakang. Iya betul. Dari belakang dari depan. Dari depan boleh. Terus, Kebutuhan aktivitas, Ya. kebutuhan izin, kebutuhan cairan, kebutuhan eliminasi. Selesai satu. Bagus, ketajaman penglihatannya. Iya. Nah sekarang yang kedua, coba Bapak tutup salah satu matanya. Apa? Sudah tutup. Nah sekarang saya akan menggerakkan jari. Nah kalau Bapak melihat jari saya, Bapak acungkan tangannya, ya. Baik. Nah, Kitanya oke. juga bu. Iya. Kitanya juga, ya. Kita jadi berlawanan. Dan ini Berarti ibu sebelah kalau kanan ibu dong. gini, ini ya nggak bisa lah, pasti Oh, berarti kelihatan. sejajar. Ya jadi gini ya. Bertanya-tanya kan sini. Nah, Pak Adit coba lihat. Kalau Pak Adit sudah melihat jari saya, acungkan tangannya ya, atau ya gitu boleh. Baru lihat. Oke. Berarti saya lebih dulu nih daripada Pak Adit ya. Agak ulang. Bapak lihat ke saya ya. Iya bu. Oke. Kelihatan lah. Udah bu. Nah, itu sama ya. Nah, sekarang coba tutup yang mata satunya lagi. Kalau lirik boleh nggak? Dan Bapak, jangan. Bapak lihat tetap ke saya. Dan Bapak bilang ya kalau lihat jari saya. Iya bu. Oke. Aku malah lebih ini ya. Duluan dia sedikit. Oke, ya dianggap normal ya. Oke, berarti bagus lapangan pandangannya. Bapak tidak ada masalah di matanya. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bola mata Bapak ya. Sekarang Bapak lihat kemanapun jari suster saya gerakkan ya. Oke, mulai. Sambil kita perhatikan ya, apakah bola matanya bergoyang. Kemudian, jadi
Kalau ada salah satu bola mata yang ketinggalan atau tidak sesuai berlawanan, ada artinya dia mengalami kelumpuhan pada bola mata. Jadi salah satu ya, juling atau apa ya. Nggak ada yang ketinggalan Bu. Nah, ya. Nggak Itu ada. bola mata. Kemudian yang berikutnya saya akan apa lagi sih? Bola mata, gerakan bola mata, kornea, refleks kornea, terus ini ya. Yang ini Refleks kornea. Pupil. Pupil boleh pupil dulu. Kita perhatikan pupil. Oh ini penlight belum ada. Penlight ada pakai pulpen. Oh penlight ada ini. Coba. Di jeda dulu. Hah? nggak bisa ini, nggak bisa dijeda. Kenapa? Hai maaf. Nah, kalau misalnya penerangan kan harus bagus juga ya. Jadi dilihat, Bapak lihat saya. Lihat. Nah, kita perhatikan pupilnya apakah sama-sama diameternya ya. Kalau berbeda, yang satu besar, yang satu kecil berarti anisokor ya. Tapi kalau dua-duanya sama berarti isokor ya. Nah, baru nanti kita kaji refleks cahaya. Pak, Bapak lihat ke saya ya. Nyala tuh. Ini mah kemarin. Kalau flash itu enggak enggak. Pokoknya nanti kita minta ini ya, kalau ujian minta baterainya. Jadi dengan cara Pak lihat ke saya. Nah, dari ini atau dari samping. Tetap lihat ke saya. Nah, gini ya. Terus satunya juga gini. Ditutup dulu kan Pak? Enggak. Kalau ini langsung. Ya. Untuk melihat si pupilnya itu mengecil atau enggak pada saat kita kena penlight ya. Dan tidak boleh begini, Pak lihat saya. Nah, dari sini ke sini enggak kelihatan. Jadi dari samping ke sini atau mau dari bawah ke atas ya. Yang penting ini cahayanya itu benar-benar diarahkan ke pupilnya gitu. Itu untuk pupil. Berikutnya kornea mata, gerakan bola mata, pupil sama kornea ya. Yaitu dengan cara, nggak ada kapas, harusnya kapas. Kemudian kapasnya diginiin. Oh, digitin dulu. Digini. Ya susah ini kan. Pakai itu nggak sih Bu yang buat ngolesin obat mata? Oh iya itu. Iya. Jangan. Tapi itu kegedean ya Bu? Kegedean. Jadi ujungnya. Pak lihat ke saya atau ke atas, lihat ke atas. Nah gitu. Jadi pada saat lihat Pak. Nah gitu ya. Dia berkedip kan, berarti normal ya. Dia tanpa melihat. Pada saat dia tidak melihat. Jadi pada saat tidak melihat ada sentuhan di kornea, dia refleks enggak gitu. Tapi kalau dia lihat misalnya Pak saya akan nyentuhin, dia lihat pasti dia berusaha begini kan, bisa aja bohongin pasiennya, ditahan gitu ya. Jadi pada saat dia lengah kita sentuhin untuk melihat refleksnya. Nah itu untuk 346. Ada lagi nggak 346? Iya nggak bisa. Selain yang 3 tadi. Yang ini. Ada yang kurang nggak? Gerakan bola mata, kornea, pupil. Udah ya? Udah. Sekarang trigeminus. Trigeminus itu ada 2 pemeriksaan motorik dan sensorik ya. Motorik, jadi Pak, maaf. Sekarang coba Bapak mengunyah, mengunyah. Nah, kita rasakan otot mesosfernya, adakah kontraksi atau tidak. Dan satu lagi di temporalis. Ngunyah yang kuat Pak. Nah, Gimana ngunyah kan? Ya, ngunyah pokoknya gerahamnya di satu giginya ini. di Nah, jadi berasa ada kontraksi di mesosfer ataupun di temporalis ya. Rasa Bu. Nah, iya berasa. Nah, itu untuk motoriknya. Sekarang sensoriknya. Bapak tolong merem, nanti saya akan usapkan dan Bapak rasakan
Apakah sama atau enggak antara kiri dan kanan? Ya. Iya, Bu. Yuk, merem bapaknya. Oke, rasakan. Berasa? Merem? Oh, merem. Berasa? Berasa? Berasa apa? Nah, sekarang bedakan dengan yang sebelah kiri. Sama nggak Sama, rasanya? Sama. Oke, sekarang lagi. Berasa? Berasa, Bu. Sama dengan yang kanan? Sama, Bu, Sama. rasanya. Oke, sekarang. Berasa? Berasa, Bu. Nah, sama nggak? Beda, Bu. Beda? Karena ada rambut. Masuk rambut. Itu untuk apa namanya raba ya? Di sini Bu, di sini. Sini. Pipi, dagu sama dahi ya. Atau misalnya untuk nyeri, nyeri itu harus jarum harusnya Mah ya? Jarum atau ini. Sama, jadi jarum juga diiniin. Pak, mau Ditusuk. rasakan ini sakit, harusnya mah jarum ya? Ini Bu Ini Bu jarum Bu. Oh, ada. Waduh. Enggak sampai ini. pasang susu. Merem. Rasakan? Berasa, Bu. Berasa? Nah, sama nggak dengan di sini? Sama, Bu. Sama. Oke, ini Iya. sama, Dia pasang susu. Sama, Bu. sama. Oke. Sama? Sama. Enggak, satunya belum, Bu. Satu. Sama, Bu. Tapi tadi kayak Tadi bisa pakai kan yang tajam kayak ini untuk melihat nyeri, rasa nyeri. Soalnya kalau ini mah kan nggak nyeri, tumpul. Ya jangan gitu. Perasaan, Bu. Bu kalau orang yang punya kebal Ya. Pokoknya itu untuk nyeri. Tawaran. Terus untuk panas juga ya rasa ini Punya wapak sama gitu. Ya, sama. Nah kayak gitu untuk apa namanya? Tapi biasanya kalau dengan kapas saja udah cukup sih, bahwa dia bisa merasakan sama berarti ya udah normal gitu ya. Baik Pak, sekarang itu sensorik ya, tadi sensorik, motoriknya udah. Sekarang saya akan periksa nih otot-otot di wajah ya. Coba Bapak senyum. Perhatikan antara sudut bibirnya sama atau enggak ya. Sama, Bu. Nah, sama. Coba Bapak apa mencucu atau kembungan. Gimana, Bu? Kembungan. Itu juga sama kiri kanan ya, perhatikan. Terus Bapak kernitkan jidatnya, dahinya. Gimana, Bu? Gini kerung, gini. Gini. Sampai ada kernitan. Terus gini. Nah, boleh angkat alis juga boleh. Atau gini nih, ngernyit. Kerung. Kerung. Gimana sih? Kerung. Lu marah ke sih? Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya dari sekian pemeriksaan itu Mengerut. lakukan pada fasialis ya. Oke Pak, baik apa namanya sepanjang yang sudah dilakukan baik. Sekarang berikutnya akan dilakukan pemeriksaan keseimbangan dan juga pendengaran. Nah, coba Bapak berdiri. Yuk berdiri. Matanya merem. Nah, saya akan hitung 15 kali hitungan ya, dan Bapak jalan di tempat. Jelas? Jalan kemana, Bu? Jalan. Jalan di tempat. 1, 2, 3, Ya belok ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Perhatikan pada saat dia jalan di tempat, apakah terhuyung ataukah dia muter gitu ya. Nah, ya terhuyung atau sempoyongan, apakah dia muter. Jadi kita juga harus waspada nih. Pada saat dia jalan itu kita harus waspada, takutnya jatuh langsung dipegang gitu ya. Kalau pusing baru merem ya, Bu ya? Merem. Nah, sekarang coba Bapak merem.
Tinggalin. Bisikan di telinga Bapak dan tolong sebutkan kembali ya. Pinjam 100. Nggak dengan suara ibunya, kan dengan suara yang lain. Ulang. Apa ngomong apa? Sekarang sedang melakukan pemeriksaan neurologi. Oke. Gitu ya. Kiri kanan. Jadi kita bisikan. Itu kalau tidak ada alat. Kalau ada alat Garputala, kita bisa lakukan pemeriksaan Garputala ya. Jangan ini. Nanti ada bunyi teng. Dicolok. Nah, perhatikan ini namanya Garputala. Saya akan letakkan di depan telinga Bapak. Kalau Bapak sudah tidak mendengar dengingan, nanti ada dengingan di sini. Kalau sudah tidak mendengar dengingan, angkat tangannya. Ngerti? Baik. Nanti saya akan letakkan ini di belakang Bapak. Pada saat Bapak dengar lagi, turunkan lagi tangannya. Dan pada saat nanti nggak dengar lagi, angkat lagi. Terus? Baik. Oke. Nah, mulai ya Pak. Merem nggak, Bu? Hmm? Nggak usah merem. Nggak. Merem ya, Bu? Masih ada. Enggak, emang bener, Cak. Ntar ngerasain sendiri. Dengar lagi? Enggak, Bu. Ya. Yang benar. Iya, Bu. Ulang ya. Karena kalau yang benar adalah dia masih dengar di belakang. Ya. Lalu, Kebanyakan di itu loh, irigasi. ini dengar buat Bu jelasnya. Sampai mati. Heeh. Panjang. Iya, Bu. Nih, biar dengar. Oke. Sedengar? Enggak, Bu, saudara. Udah habis kali. Sedengar? Sedengar? Enggak, Bu. Wah, harusnya sih ini. Coba dah, Bu. Coba dah. Ke yang lain dah, Bu. Ikut saya. Enggak bener, Cak. Harus di tempat yang sini. Karena distraksi. Itu mah lama ya. Ya. Bukan, dengar lagi. Lalu. Itu ada ininya, serumennya Bu, belum dibersihin. Memang irigasi kemana nih? ini harus yang sepi ya Iya, dilakukannya. Jadi yang benar adalah pada saat dia masih sudah tidak mendengar, kita taruh di tulang mastoidius di sini di belakang telinga, dia akan merasakan dengingan lagi gitu, walaupun agak pendek gitu, tapi ada dengingan di sini gitu, itu yang normalnya. Nah itu rine ya. Kemudian tes satu lagi swabah ya. Kalau swabah itu ya ini dengerin. Hanya untuk membandingkan ini telinga pendengar dan pemeriksa. Oke, kalau udah Enggak, nggak Bu. dengar, Nggak ada. nah baru didengerin di kita. Kalau kita juga tidak mendengar, berarti normal. Tapi kalau kita masih dengar gitu, agak lama juga, berarti dia pendek. Nggak Ya, dengar. rambatan udara di telinganya, di sininya ada gangguan. Ya. Itu untuk swabah. Kalau Tapi pas rina, tadi ada gak di Ibu? Nggak Ada. juga? Ada Masih juga? ada. Masih ada? Nah kalau yang rina dengan cara antara kiri dan kanan Bapak sama enggak bunyinya?
Sama sih. Sama. Itu rambatan antara kiri dan kanan. Itu namanya Rina, Swabah. Swabah yang tadi, Rina sama Weber ya, antar kiri dan kanan. Weber. Sekarang Bapak, saya akan periksa fungsi menelan Bapak ya. Coba Bapak menelan, kumpulkan ludahnya, kemudian Bapak telan. Nah, kalau yang normal berasa ada gerakan peristatik, dan juga kalau cowok sih kelihatan jakunnya ya. Atau misalnya sekarang periksa lagi, Bapak buka mulutnya ya, dan julurkan lidahnya. Buka Untuk mulut, nah, Julurin lidahnya. terus ke atas lidah katakan nah, sambil dilihat uvulanya itu kalau yang normal bergetar, kalau ada masalah kelumpuhan dia akan miring ke arah yang lumpuh, yaitu uvula. Nah, kemudian berikutnya adalah pemeriksaan refleks muntah dengan cara Bapaknya suruh buka mulutnya, kemudian kita sentuh pangkal lidah, jadi di ujung daripada lidah, di bawah uvula itu. Nah, kalau kita lihat ada refleks ya, refleks muntah, itu berarti normal ya. Itu 9-10. Nah, sekarang 11. Pak, saya nanti Bapak tolong angkat bahunya pada saat saya taruh tangan saya ke sini. Yuk, angkat bahunya. Bahu gini nih, Kak. Ya. Yuk. Nah, gini ya, sambil kita tahan. Ayo Pak, angkat. Nah, ini berarti kuat ya. Berarti otot trapesiusnya bagus ya, antara kiri kanan. Tapi kalau misalnya angkat Pak, salah satunya ada yang lemah, lumpuh, berarti dia mengalami kelumpuhan pada satu sisi yang lemah tersebut ya. Nah, sekarang Bapak sekarang lawan tangan saya ya. Oke. Kuat ya. Satu lagi Pak. Nah, ya, jadi yang mana kita rasakan kalau ada masalah, ada kelumpuhan, berarti dia tidak bisa melawan ya. Nah, itu 11. Sekarang 12. Nah, sekarang Pak, saya akan periksa gerakan lidah Bapak. Coba Bapak julurkan, putar lidahnya ke atas dan ke bawah. Oke. Sekarang Bapak dorong pipi Bapak dengan lidah, dorong ke salah satu. Itu mau dikemungin. Gimana sih? Dorong. Nah, kita rasakan lidahnya kuat enggak? Satu lagi. Ya, jadi itu untuk melihat kekuatan daripada lidah. Jadi kalau ada kelumpuhan, misalnya kita rasakan ternyata yang kanan lebih lemah, berarti dia mengalami kelumpuhan pada sisi yang sebelah kanan, gitu. Ya. Oke Pak, udah saya periksa ke-12 saraf kranial ya, saraf pusat Bapak. Ternyata Bapak hanya ada kelumpuhan, saya lihat di misalnya otot-otot wajah sama lidah ya Pak ya. Jadi Bapak ngomongnya juga pelok ya Pak ya? Ceritanya. Iya. Jadi memang Bapak kemarin kena stroke sedikit ya, tapi tidak belum banyak saraf-saraf yang terkena. Mungkin nanti kita obatin ya Pak ya, dari obat-obat yang diberikan dokter. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh kembali ya. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan kembali atau kemana ya, atau Bapak silahkan kalau mau nunggu di luar lagi ya. Nah, itu kalau dirawat jalan Klinik. ya. Klinik. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu berarti yang ngomong nggak dites? Yang ngomong? Yang tadi apa? Apa? Yang
yang dia bisa motorik. Dia bisa nyerem tapi dia Oh, itu apasia. Enggak, kalau apasia mah itu udah kelihatan pada saat kita anamnese dia sulit, atau itu memang biasanya benar-benar pada pasien yang sudah mengalami stroke udah di ruang rawat gitu. Kita haji aja dia, misalnya kita tanya namanya siapa Pak Adit, jawabnya itu saya pergi ke keliling kota ini ngoceh gitu, berarti nggak sesuai gitu. Atau pada saat Pak Adit namanya siapa dia nggak sadar Bu. Ada sih Bu. kenapa di pagi-pagi bangunnya. Jadi pada saat ditanya dia sulit menjawab gitu, dia tahu nah gitu kan, saya Masalah saya cuma di kuping doang ya, Bu. Enggak, enggak, itu mungkin distraksi aja karena karena banyak kurang suara. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti ujiannya ini bukan nyebutin bahasa itu ya kan? Enggak, nanti ya sama, nanti ada wajib dihafalin ya. Jadi kalau ke pasien nggak usah ngomong ini pemeriksaan olfaktorius, ini pemeriksaan optikus, nggak usah. Tapi kalau sesudahnya nanti ibu minta sebutkan 12 saraf kranial. Bisa. Orang Kamis Jumat luka bakar. ujiannya karena pasti lama, jadi ada